Bab 17 Beng Liong dari Butompai. Dipublikasikan oleh blog Normi. Nama saya Hasan. Ciosan menjawab dengan terbungkuk-bungkuk dan mengaturkan hormat seperti layaknya yang dilakukan Beng Liong tadi. Suaranya pun dibuat sedikit meninggi. Ciosan belum mau menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Masakan Anda enak sekali, Tuan. Bahkan masakan dan arak yang Anda sajikan kepada saya tadi adalah dua hal kesukaan saya, ujar Beng Liong sambil tersenyum. Senyum yang sangat menawan. Laki-laki saja akan terkesima melihat senyuman seperti itu, apalagi perempuan. Ah, Beng Liong, Satria Beng, terlalu memuji. Masakan ini memang salah satu masakan andalan kami. Jika Beng Liong menyukainya, justru kamilah yang merasa sangat tersanjung, kata Ciosan, masih dengan gaya membungkuk-bungkuk dan suara yang ia rubah sedikit. Beng Liong tersenyum dan terkesima juga melihat tutur kata koki yang sopan ini. Bahasa Anda seperti orang-orang Kangou, dunia persilatan, kata Beng Liong. Sudah tak terhitung berapa banyak orang Kangou yang mampir makan di sana, Beng Liong. Sedikit banyak pun Xiao Jin, orang kecil, ucapan untuk menyebut rendah diri sendiri. Banyak belajar tata bahasa mereka, ujar Ciosan. Wah, jangan terlalu sungkan, dan terlalu menurut aturan. Dan jangan panggil saya Eng Liong, Satria, saya hanya murid bawahan Butompai. Kebetulan turun gunung karena mencari pengalaman. Marilah temani saya minum arak, kata Beng Liong dengan ramah, sambil menarik lengan Ciosan untuk duduk semeja dengan dirinya. Tidak berani Eng Liong, Ciosan menolak sambil terbungkuk-bungkuk. Ah, jangan terlalu sungkan. Mari Sanko, Kakak San. Malah saya yang merasa terhormat bisa makan dan minum dengan koki yang hebat. Ketahuilah, saya memang suka sekali makan. Jika bisa sedikit belajar dan bertanya tentang makanan kepada koki hebat, saya akan sangat gembira sekali. Beng Liong ramah sekali meminta. Siapa yang mampu menolak senyuman dan keramahan seperti itu? Biasanya kau akan merasa tidak nyaman jika ada orang terlalu ramah kepadamu. Tetapi keramahan Beng Liong ini berbeda. Keramahan dan senyuman itu sepertinya memang benar-benar lahir dari hatinya. Siapapun yang melihat dan merasakan justru akan terbeli hatinya oleh keramahan seperti itu. Ciosan memang sangat paham kelebihan Beng Liong ini. Sejak dari dulu, Beng Liong memang pribadi yang hangat dan tulus. Kata-katanya bisa membuat orang sangat tersanjung, tanpa terkesan menjilat dan bermuka dua. Dan akhirnya, mereka berdua duduk bersama. Ciosan menemaninya minum arak. Beng Liong bercerita dan juga bertanya banyak hal, tapi senyuman menawannya tidak pernah luntur. Lama sekali mereka mengobrol tentang banyak hal, bagaikan kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Memang, sebenarnya mereka berdua adalah kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Ya begitulah, Sanko, Kakak San. Hidup di dunia Kangou memang menyulitkan. Seandainya boleh memilih, saya sendiri mungkin akan memilih menjadi siucai, sastrawan atau pelajar saja, mengikuti ujian di ibu kota, dan bekerja saja melayani istana dan rakyat. Sanko sendiri, apa memang suka masak dan bercita-cita jadi koki? Atau ada keinginan lain? Kata Beng Liong. Wah, keluarga saya memang sejak dulu tukang masak. Saya dari kecil belajar masak, dan keluarga kami memiliki restoran kecil-kecilan sejak zaman dulu. Berhubung saya anak bungsu, dan kakak sulung saya yang mewarisi restoran kecil itu, saya memilih bertahan saja. Rencananya mau buka restoran kecil juga. Apa daya, dalam perjalanan modal malah habis. Akhirnya malah bekerja di sini. Untunglah Kui lo ya, Tuan Kui, mau menerima. Ciosan sendiri baru sadar betapa pintarnya ia berbohong. Sebuah kebiasaan yang harus ia lakukan selama beberapa bulan ini. Seharusnya kau ke ibu kota dan melamar jadi tukang masak istana, Sanko. Menurutku makananmu enak sekali. Boleh ku tahu apa nama restoran keluargamu? Siapa tahu aku bisa mampir ke sana kapan-kapan. Di kota mana? Tanya Beng Liong. Untuk itu, aku tidak dapat memberitahukan kepada Anda, Beng Liong, jawab Hasan sambil tersenyum.
Kenapa bisa begitu? Beng Liong nampak tertarik. Senyumnya tidak hilang. Kalau aku memberitahukan, nanti Eng Yong tidak akan mampir ke sini lagi. Hahaha, tawa Hasan. Ah, persaingan usaha dagang rupanya. Hahaha, baiklah aku mengerti. Tapi untuk itu, Sanko harus dihukum 3 cawan arak. Tawa Beng Yong sambil menuangkan arak ke cawan Hasan. Kenapa Xiao Jin? Sebutan untuk merendahkan diri harus dihukum? Tanya Hasan sambil tersenyum pula. Engkau sudah bermain rahasia kepadaku, Sanko. Padahal sejak mengobrol tadi, aku tidak pernah bermain rahasia. Wah baiklah, demi nama baik dan keuntungan restoran Lai Lai, mabuk juga tidak jadi soal. Mereka berdua pun minum arak sampai beberapa guci. Hampir 2 jam lamanya mereka mengobrol. Hasan pun sudah kelihatan mabuk. Akhirnya karena melihat restoran sudah mulai ramai lagi, Hasan terpaksa harus meminta diri. Maafkan saya, Beng Eng Yong. Nampaknya saya harus bekerja lagi. Sungguh tidak enak meninggalkan Eng Yong. Ah tak apa Sanko, aku mengerti. Kembalilah bekerja. Aku masih mau duduk-duduk di sini sampai malam. Makanan di sini enak dan pemandangannya juga sempurna. Dari sini aku bisa menikmati pemandangan sungai yang sangat indah. Selamat bekerja, Sanko. Ia tersenyum sambil memberikan salam hormat. Chiosan kembali ke dapur dan memasak. Meilan memandanginya saja. Chiosan tidak berkata apa-apa. Ia tetap bekerja saja. Lama kedua orang itu tidak bersuara. Akhirnya Meilan yang buka suara duluan. Sudah puas minum-minumnya? Chiosan menatapnya. Tidak menjawab, hanya tersenyum. Wah, salahku juga bertanya kepada orang bisu. Mei jangan marah ya. Tadi itu aku dipaksa menemani tamu. Ayahmu sendiri yang menyuruh. Kalau tidak kuturuti bisa-bisa si tamu tersinggung dan tidak mau datang kembali ke sini lagi, kata Chiosan. Jika ayah menyuruhmu lompat ke jurang, apa kau akan lompat juga? Kalau di dalam jurang ada Mei, aku pasti meloncat. Hehehe. Dasar tukang gombal, mulutnya menggerutu tapi tatapan matanya mesra. Laki-laki manapun yang mendapat hal demikian dari perempuan pasti bisa dikatakan beruntung. Apalagi perempuan cantik seperti Meilan. Mereka berdua tersenyum dan meneruskan bekerja seperti biasa. Di luar, hari semakin gelap, tamu semakin banyak yang datang. Pekerjaan para pekerja di Lai Lai pun semakin banyak saja. Dari pendengaran Chiosan, dia tahu kalau kali ini banyak juga kalangan kaum yang datang makan. Tapi kali ini pendengarannya pun mendengar suatu percakapan yang unik. Apakah engkau yang bernama Jiong Saiwong? Chiosan mengenal suara Beng Liong. Kalau benar, engkau mau apa? Dari pemilik suaranya, sepertinya orang itu memiliki tubuh sebesar banteng. Harap ikut aku keluar. Aku mencarimu berkenaan dengan perkara di hutan Oahu 5 hari yang lalu, kata Beng Liong. Hahaha, siapa kau berani-beraninya mengungkit urusan itu? Tanya si pemilik suara satunya. Saya adalah Beng Liong, dari Butompai, jawab Beng Liong. Ada jeda sebentar, sebelum keluar jawaban. Kalian Butompai selalu turut campur urusan orang. Kali ini suara itu terdengar menggelegar. Tamu-tamu menjadi sunyi. Yang terdengar kemudian adalah suara orang mencabut senjata dari sarungnya. Dari suaranya, Chiosan tahu itu adalah sebuah golok. Dengan segera ia pergi ke ruang depan. Rupanya semua orang sedang menyaksikan tontonan gratis. Orang yang disebut Jiong Saiwong itu menyerang Beng Liong secara membabi buta dengan goloknya. Jurus-jurusnya cepat dan kejam. Setiap serangan ditujukan untuk secepatnya menghabisi lawannya. Di pihak lain, Beng Liong seperti bergerak lambat dan lemah gemulai. Ia hanya menghindari serangan-serangan ganas Jiang Saiwong. Semua orang yang mengerti ilmu silat pasti paham bahwa itulah langkah-langkah sakti yang terkenal dari Butompai, berlari di atas awan. Melihat gerakan ini, hati Chiosan terenyuh sekali. Sudah lama sekali ia meninggalkan Butongsan. Ingatannya kembali ke saat-saat ia pernah tinggal di sana. Tapi lamunannya ini segera ia hentikan, karena pertarungan di depan matanya ini sangat mengasyikkan untuk dinikmati.
Serangan Jiong Sayong sungguh ganas. Walaupun tubuhnya besar, gerakannya sangat lincah dan cepat. Justru Beng Yeong yang tubuhnya lebih kecil dan ramping, malah yang bergerak lambat. Beng Yeong malah belum mengeluarkan pedang sama sekali. Hal inilah yang membuat Jiong Sayong semakin marah dan tersinggung. Ia merasa diremehkan oleh Beng Yeong. Karena itu jurus-jurus andalannya yang ganas itu ia kerahkan seluruhnya. Tapi apa daya, yang sedang dihadapinya adalah pendekar muda utama dari Butong Pai. Bahkan dianggap salah satu pendekar muda utama zaman itu. Dalam jurusnya yang ke-10, Jiong Sayong sudah terpukul jatuh. Itu bahkan adalah serangan pertama dari Beng Yeong. Saat terpukul jatuh, semangatnya langsung membumbung lebih tinggi. Ia penasaran, bagaimana mungkin satu serangan saja ia bisa terpukul jatuh. Jiong Sayong pun tahu, lawan di depannya itu terkenal tidak pernah membunuh orang. Jadi ini malah membuatnya semakin berani dan nekat. Beng Yeong pun paham apa yang ada di benak lawan di depannya ini. Jika tidak segera dihentikan, ia mungkin akan semakin nekat. Beng Yeong sudah sering bertemu orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, ia kini menyerang. Serangannya kali ini tidak lagi lambat dan gemulai seperti tadi saat ia menghindari serangan. Serangannya kini sungguh cepat, saking cepatnya sampai tidak ada seorang pun yang melihat bagaimana ia menyerang. Kecuali Chiosan, tentunya. Tahu-tahu, dua jari Beng Yeong sudah menotok tepat di daerah ulu hati Jiong Sayong. Sentuhan itu walaupun sangat cepat, berhentinya pun sangat cepat. Jiong Sayong sudah terpelanting ke tembok. Ia langsung jatuh pingsan karena serangan ini. Mungkin juga karena bagian belakang kepalanya menghantam tembok. Kini bahkan sudah tidak ada tembok. Yang ada hanyalah sebuah pintu baru ke ruangan sebelah. Dengan cepat pula Beng Yeong menoleh ke kasir dan berkata, "Jangan khawatir lo ya, Tuan. Saya akan mengganti semua kerugian," katanya sambil tersenyum. Orang-orang yang berada di situ semua bersorak, "Hebat, hebat." Beng Yeong mengangguk dalam memberi salam hormat kepada semua tamu yang ada. "Maafkan ketidaknyamanan ini, tuan-tuan. Saya Beng Yeong bersedia mengganti jika ada tuan-tuan yang merasa rugi atas keramaian tadi." Herannya, jawaban dari puluhan orang yang berada di situ semuanya sama. Tidak, Butong Pai Eng Yeong, satria dari Butong Pai, memang sungguh hebat. Tidak rugi, tidak rugi. Mereka malah bertepuk tangan. Memang sungguh jarang melihat pertarungan kelas tinggi. Walaupun Jiong Sayong bukan termasuk lawan kelas tinggi, ia jatuh karena jurus kelas tinggi. Melihat ini, orang-orang sudah sangat puas. Makin bertambah kagumlah mereka kepada Butong Pai, terlebih-lebih terhadap Beng Yeong. Apalagi saat Beng Yeong berkata, "Makanan tuan-tuan kali ini, biar saya yang bayar."